Baik Bapak Ibu yang sudah hadir, silakan dibuka kitabnya halaman 37, dua baris dari bawah. Halaman 37, dua baris dari bawah. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama bertalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan wasilah talabul ilmi kita pada siang hari ini menjadi jalan untuk semakin kita paham terhadap aturan-aturan, norma-norma yang ada dalam agama Islam bil khusus berkaitan dengan fikih muamalah. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabat, tabi'in dan tabiatnya, termasuk kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumal qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik para sahabat semuanya, bagi teman-teman yang belum hadir pada kesempatan siang hari ini, mohon dikasih info untuk bisa masuk Zoom yang telah disediakan. Baik, saya ulangi untuk halamannya di halaman 37, dua baris dari bawah, bab tentang ijaroh. Insya Allah Bapak Ibu semuanya ini adalah pertemuan terakhir di semester ini dan insya Allah untuk ujian Sakofah kelas lanjutan pagi akan dilaksanakan setelah libur begitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti ada persiapan sehingga dengan persiapan itu mudah-mudahan nanti mendapatkan nilai maksimal. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil ijaroh. Pasal yang akan menjelaskan tentang hukum-hukum sewa menyewa. Hukum tentang sewa menyewa. Di mana sewa menyewa pada zaman sekarang ini adalah sebuah akad yang memang sudah tidak asing bagi kita, baik sewa menyewa yang sifatnya aja maroto we unggul ngarajin teu gitu. Astagfirullah. Ya baik. Di mana sewa menyewa ini Bapak Ibu sebuah akad yang memang tidak asing, baik sewa menyewa yang sifatnya jasa, tenaga, ataupun hal-hal yang memang bisa disewakan. Nah, bagaimana patokan atau aturan-aturan sewa menyewa yang ada dalam kaidah-kaidah fikih. Tentu hal ini menjadi sebuah acuan kepada kita apabila kita ingin membuat atau menjalankan sebuah transaksi akan sewa menyewa. Wahia dan ijaroh itu bikasril hamzah, dikasrohkan huruf hamzahnya, berarti dibaca ijaroh. Fil masyhur, di dalam kaul yang masyhur atau yang diketahui banyak para ulama. Wahukia, dan dihikayatkan zomuha, didomahkan, berarti dibaca ujaroh ya. Tetapi yang lebih masyhur, yang lebih dominan, yang lebih banyak orang memakai adalah dengan dikasrahkan huruf hamzahnya, berarti dibaca ijaroh. Ada ijaroh, ada ujroh. Nah, kalau ujroh itu lebih kepada ongkos, lebih kepada fee gitu ya, pembayaran. Kalau ijaroh adalah sewa menyewa. Memang dalam kaidah-kaidah muamalah ini ada beberapa istilah yang memang tidak terlalu jauh dalam segi bahasanya. Misalkan ada kirod, ada korod. Nah, kalau kirod itu lebih kepada bagi hasil. Tapi kalau korod itu adalah akad utang pihutang. Termasuk ijaroh dengan ujroh juga, meskipun sedikit perbedaan bahasanya, tetapi maknanya sangat-sangat jauh. Tentu hal ini menjadi
pengetahuan kepada kita, bil khusus istilah-istilah yang memang berkaitan dengan ilmu sholat. Hati-hati Bapak Ibu. Misalkan dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kan menggunakan tasdid gitu ya. Nah, tetapi kalau kemudian tasdidnya dihilangkan dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau dalam kitab Nihayatuz Zain berarti terjemahnya bukan kepada Allah, kepada Tuhan kita bersembah dan meminta pertolongan, tetapi terjemahnya adalah kepada matahari kita menyembah dan kepada matahari kita meminta pertolongan. Itu hanya perbedaan antara ada dan tidak adanya tasdid. Iyaka kepada Allah kita meminta pertolongan, kalau iyaka tanpa tasdid kepada matahari. Sehingga Imam Nawawi mengatakan ketika seseorang mengatakan iyaka tanpa tasdid dan dia tahu makna atau artinya, maka hukumnya adalah murtad atau kufur. Karena dia dengan sengaja mengatakan bahwa kepada matahari lah dia menyembah. Nah, makanya dalam bahasa Arab sangat-sangat diperhatikan. Satu huruf itu bisa merubah arti dalam kata tersebut. Wahia, dan pengertian ijaroh lugotan menurut bahasa ismun lil ujroh, sebuah nama untuk upah. Wasyar'an, dan menurut hukum syara pengertian daripada ijaroh adalah akdun ala manfaatin maklumatin maksudatin qabilatin lil bazli. Akdun ala manfaatin, akad akan sebuah manfaat, maklumatin yang diketahui, maksudatin yang memiliki nilai, yang memiliki tujuan, qabilatin lil bazli yang menerima pengganti, wal ibahah dan dibolehkan, biiwadin maklumin dengan pengganti yang diketahui. Oke, kita sederhanakan. Nah, pengertian daripada ijaroh atau sewa menyewa adalah sebuah akad yang diketahui, yang memiliki maksud atau tujuan, yang mana akan diganti dengan sebuah upah. Atau berpotensi merugikan terhadap salah satu pihak yang melaksanakan akad muamalah. Wa adamul ikrohi, dan tidak adanya paksaan dari siapapun. Wa khoroja bimaklumatil ju'alah, wa khoroja bimaklumatil al-ju'alah. Wa khoroja, dan keluar bimaklumatin dengan bahasa maklumat atau diketahui al-ju'alah yaitu sayembara. Wa bimaksudatin, dan dengan bahasa maksud istijaru tafahati lisamiha, menyewa kurma lisamiha untuk menyium aromanya. Ada orang sewa buah apel, tufah itu apel. Untuk apa? Lisamiha, hanya sekedar dicium aroma apelnya. Nah, itu tidak diperkenankan karena tidak memiliki tujuan yang pasti, tujuan yang jelas. Rek nanaunan gitunya nyium apel dicium bau. Nah, tidak ada tujuan yang berfaedah. Sehingga dalam hal ini tidak diperkenankan. Wa biqobalatin lil bazli, dan keluar dari bahasa penerimaan, lil bazli manfaatil bud'i,
penyerahan manfaat kewanitaan atau pagina. Nah, di awal ada bahasa diterima dengan kemanfaatan. Tetapi kalau kemanfaatan tersebut kemudian adalah sebuah prostitusi gitu ya, itu kan sama juga memanfaatkan tubuh seorang wanita. Nah, kemudian nanti ada upah yang dia bayarkan. Mungkin secara umum itu juga disebut sebagai sewa menyewa gitu ya. Sewa menyewa tubuh perempuan 1 malam, 1 jam, 2 jam. Tetapi hal tersebut tentu tidak dibenarkan dalam syariat. Jadi haram, tidak boleh. Fal akdu, maka dalam akad alaiha, dalam akad ijaroh, layu sama ijarotan, tidak disebut sebagai akad ijaroh. Wabil ibahati ijarotal jawari lilwaki, kebolehan menyewa anggahota untuk lilwati, untuk dinikmati dalam segi seksual. Nah, ini juga tentu tidak bisa, misalkan menyuruh seorang laki-laki, mohon maaf, untuk berbuat hal-hal yang sifatnya seksual, diburuhan gitunya, atau perempuan. Nah, ini juga tidak diperkenankan dalam syariat. Wala tasihu, dan tidak sah al ijarotu, akad ijaroh, illa bi ijabin, kecuali dengan akad ijab, penerimaan. Keajar tuka, seperti lapan ajar tuka, aku menyewakan kepadamu. Wakobulin, dan lapan kobul, kastajartu, aku menerima sewaan ini. Nah, jadi orang yang punya barang mengatakan kepada orang yang akan menyewa, aku sewakan mobil ini kepadamu selama 1 hari dengan biaya Rp500.000. Nah, kata orang yang nyewa, saya terima mobilnya dengan sewaan harga Rp500.000 dengan durasi waktu 24 jam. Itu adalah bentuk daripada ijab qabul daripada orang yang nyewa dan orang yang menyewakan. Wazakaro, kemudian menceritakan al-musonifu, seorang musonif penulis kitab, zobitoma, akan patokan sebuah perkara, tasihu yang sah, ijarotuhu menyewakannya. Lantas barang apa saja yang kemudian sah atau boleh disewakan kepada orang lain. Karena ternyata tidak semua barang yang bisa atau sah untuk disewakan kepada orang lain. Nah, patokannya adalah wa kullu ma amkana al intifa'u bihi ma'abaqi ainihi. Wa kullu ma, dan setiap perkara amkana yang memungkinkan al intifa'u mengambil manfaat bihi dengan perkara tersebut, ma'a baqi ainihi, beserta tetap barangnya itu. Nah, dalam akad sewa menyewa tentu yang diambilnya itu bukan barangnya tetapi jasanya, sehingga ada syarat harus ada ketetapan barang yang disewakan. Contoh, nyewa mobil. Mobilnya kan ketika dikembalikan masih utuh gitunya. Bannya masih opat, setirna ada, kacana ada, mesinnya masih utuh. Karena yang disewanya itu bukan barang yang melekat pada mobilnya, tetapi hanya jasanya. Nah, sehingga barang-barang yang kemudian ketika dipakai
kemudian berkurang zatiah barangnya itu, maka tidak sah barang tersebut disewakan. Karena kata musonib dalam hal ini harus baqa'u ainihi, tetap zatiah barangnya itu. Seperti apa contohnya? Kastijaru dari lisukna, seperti menyewakan rumah lisukna untuk ditinggali. Nah, biasanya santri Darut Tauhid, santri karya yang rumahnya qadarullah jauh dari Darut Tauhid, biasanya sewa gitu ya, sewa ngontrak, baik itu kos-kosan ataupun rumah. Nah, itu kan rumah tidak hilang ketika disewakan atau tidak berkurang, karena yang kita sewa hanya hak tinggalannya saja. Adapun bangunan secara umum itu adalah hak yang punya rumah. Wadabah dan kendaraan lirrukub untuk dikendarai, ataupun sewa kendaraan untuk dikendarai. Sohat mangkasah ijarotuhu, akad sewanya. Wa ila, dan kalau tidak seperti itu, fala, maka tidak sah. Nah, kata musonib, kalaulah barangnya kemudian habis, berkurang zatnya, maka barang itu kemudian tidak bisa disewakan. Karena yang disewakan itu adalah barang-barang yang tetap zatiahna. Mau sewa makanan, nggak bisa gitu ya. Karena makanan itu pasti dimakan. Dan ketika makanan dimakan tersebut pasti berkurang secara kuantitasnya. Jadi tidak bisa makanan disewa, kecuali kalau makanan itu hanya dipajang saja. Kan jangan naon gitunya. Walisi hati ijaroti, dan untuk sahnya akad ijaroh ma perkara zakaro menceritakan musonib syuruto zakariha, akan syarat barang-barang tersebut bikaulihi, dengan ucapannya idza kudirot, apabila dikuasakan manfaatuhu, kemanfaatan barang tersebut biahadi amroini, akan salah satu dua perkara, imma bimuddatin, hal tersebut bisa dengan waktu, keajar tuka, seperti aku menyewakan kepadamu hadihidar, akan rumah ini sanatan, dalam waktu 1 tahun, au amalan, atau sewa yang sifatnya perbuatan, kastajartuka, seperti aku menyewa kepadamu, litakhito lihadasaub, untuk menjahit pakaianku. Nah, untuk sahnya sebuah akad sewa menyewa itu bisa dilihat daripada segi waktunya dan dilihat daripada segi pekerjaannya. Kalau Bapak Ibu kemudian sewa rumah, berarti kan itu berkaitan dengan waktu lama sewa rumah tersebut. 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi ada juga sewa yang sifatnya itu pekerjaan, perbuatan. Seperti tadi Bapak Ibu menyuruh tukang jahit untuk menjahitkan bajunya, untuk memperbaiki baju yang robek misalkan. Nah, itu hakikatnya adalah menyewa tenaga pikiran tukang jahit untuk memperbaiki atau membuat baju Bapak Ibu semuanya. Watajibu, dan wajib al-ujrotu al-ijarotu, akad ijaroh, al-ujrotu ujroh atau upah, fil ijaroti, dalam akad ijaroh, binafsil akdi, dengan datnya akad,
Wa itlaquha, dan memutlakan akad ijarah yang tadi yang menuntut ta'jilul ujroh, mengedepankan upah illa ayasyaroto, kecuali disyaratkan fiha dalam akad itu atajilu, untuk ngutang. Fatakunu, maka terbukti al ujrotu, ujroh atau upah, muajalatan, ditempokkan atau dihutangkan, hina idin, tatkala kejadiannya seperti itu. Bapak Ibu semua, maksudnya adalah ketika Bapak Ibu mulai akad sewa menyewa, baik itu rumah, baik itu kendaraan, maka deal-dealan untuk harga itu sudah ada ketika Bapak Ibu sepakat atas kesepakatan yang dibuat dengan orang yang punya barang. Misal, Bu, saya butuh rumah dan sesudah saya lihat, saya cocok dan tertarik kepada rumah yang Ibu tawarkan dengan harga sekian. Maka ketika ada ijab qabul dari kedua belah pihak, maka hak untuk membayarkan sewanya itu sudah terhitung daripada akad ijab qabul kedua belah pihak. Kecuali kalau kemudian ada kesepakatan bahwa pembayarannya itu diakhirkan. Misalkan ketika sewa mobil, sebesar Rp700.000, disewa selama 24 jam. Kemudian kata penyewa, Bang, nanti saya bayarnya itu ketika beres, ketika mobil dikembalikan, tidak sekarang. Dan kemudian itu disepakati oleh orang yang punya mobil, maka hal tersebut dibolehkan. Pembayarannya ditempokkan atau pembayarannya diakhirkan. Gitu. Wala tabtulu, dan akad ijarah tidak menjadi batal bimauti ahadil muta'akidain, dengan wafatnya salah satu orang yang berakad, baik dia yang nyewa ataupun yang punya barang. Al mu'jir wal mustajir, wala bimautil muta'akidain, dan tidak gugur dengan kematian dua orang yang akad, bal tabqo, balik tak tetap, al ijaratu, akad sewa menyewa, ba'dal mauti, sesudah kematian, ila inqidoi muddatiha, sampai waktunya habis. Wa yakumu, dan berdiri warisul mustajir, ahli waris daripada orang yang menyewa, makomahu, di kedudukan orang mustajir, fisti'nafi manfaatil ain, dalam isti'naf, dalam mencukupi manfaat barang tersebut, al muajaroh, yang disewakan. Ada kasus Bapak Ibu, misal saya mau ngontrak rumah di daerah Eko Pesantren. Nah, akadnya itu 1 tahun. Kemudian di bulan ke-6 yang punya rumahnya meninggal. Yang punya rumah kontrakannya meninggal. Nah, dengan meninggalnya orang yang punya rumah itu, tidak kemudian akad sewa menyewa menjadi batal. Karena sejatinya masih ada sisa waktu 6 bulan lagi. Lantas siapa yang akan tanggung jawab? Yang tanggung jawab, yang mengurusi adalah ahli waris daripada orang yang punya rumah itu. Nah, sehingga sekali lagi, dengan kematian salah seorang, salah seorang yang melakukan akad transaksi sewa menyewa, itu tidak menjadi batal terhadap akadnya. Tapi posisi itu bisa diteruskan kepada ahli warisnya atau kepada keluarganya yang lain. Nah, terus bagaimana batalnya sebuah akad sewa menyewa? Wata betulu, dan bisa jadi batal al ijarotu, akad sewa menyewa, bitala fil ainil mustajaroh, dengan rusaknya barang yang disewakan, kan hidami, dari seperti
hancurnya atau robohnya rumah, wa mautil dabatil muayyana, dan matinya hewan yang menjadi kendaraan, koma. Akad sewa menyewa bisa menjadi batal bukan karena orangnya wafat, baik itu orang yang punya barang ataupun orang yang menyewa, tetapi bisa batal akad sewa menyewa karena barang yang disewanya itu rusak. Misal, Bapak Ibu mau rental mobil, sudah deal dengan harga sekian, waktu sekian, dan jenis mobil sekian. Ternyata pas mau berangkat di hari H, mobilnya mengalami kerusakan. Maka mobil tersebut tidak bisa digunakan jasanya, digunakan tenaganya karena mengalami apa? Kerusakan. Maka pada saat yang sama, akad sewa menyewa Bapak Ibu itu menjadi batal. Artinya Bapak Ibu boleh mencari rentalan mobil yang lain. Kalau kemudian rental yang pertama tidak menyediakan mobil cadangan. Aduh, mohon maaf Pak, akadnya batal. Uangnya saya minta lagi. Loh, kenapa Pak? Ya karena mobilnya rusak, nggak bisa digunakan. Itu boleh mencari tukang rental mobil yang lain. Kecuali kalau rental yang sama, ada mobil yang lain yang tidak rusak. Itu tidak apa-apa. Jadi uang yang sudah diberikan itu bisa ditarik kembali karena akadnya pun batal dengan rusaknya barang atau mobil yang akan dikendarai. Wabutlanul ijaroh, dan pembatalan ijaroh bima terhadap perkara zakaro yang menceritakan musonib bin najri lil mustaqbali, dengan melihat zaman yang akan datang, lalil madi, bukan melihat zaman yang sudah terlewat. Fala tabtulu, maka batal al ijaratu akan ijaroh fihi di dalamnya, fil azhari menurut kaul zohir, bal yastakiru, balik tak tetap, istuhu bagiannya itu minal musamma daripada pembayarannya, bi'atibari ujratil misli, dengan berhitung atau mengukur ujroh misil atau upah misil. Fatuqawamu, maka dihitung harga al manfaatu, manfaat barang tersebut, halal akdi tatkala akad, fil muddatil madiyati, dalam waktu yang telah lampau. Dilanjutkan dulu Bapak Ibu. Faidakila, maka apabila dikatakan kaza anu yukhadu, diambil bitil kanisbah, dengan bagian itu minal musamma daripada yang diketahui, wama dan perkara takodama yang sudah duluan, min adamil infisahi daripada tidak adanya pasah ataupun batal, filmadi dalam waktu yang telah lampau, muqayyadan maka dikaitkan bima terhadap perkara ba'da qabil ainil muajjarah, sesudah menyerahkan barang yang disewakan. Wa ba'da madi mudatin, dan sesudah terlewatnya waktu ujratun sewa, wa illa, dan kalau tidak seperti itu, infisahu fil mustaqbal, maka adanya pasah ataupun batal dalam waktu yang akan datang, wal madi, dan waktu yang telah lampau. Oke. Gimana cina maksudnya? Maksudnya adalah Bapak Ibu, kalau kemudian barang-barang yang kita sewa, kemudian di tengah-tengahnya itu barangnya rusak. Misal, tadi saya sewa rumah selama 1 tahun. Kemudian di bulan ke-6 ternyata ada bencana alam, ada gempa, sehingga rumah yang saya sewa itu rumah yang sewa itu adalah hancur dan tidak bisa ditempati lagi. Otomatis berarti akad sewa menyewanya menjadi batal karena rumah yang saya sewa hancur
karena bencana alam dan tidak bisa ditempati. Dan waktu yang tersisa itu ada 6 bulan lagi, Bapak Ibu. Karena tadi sewanya selama berapa? 12 bulan. Nah, berarti kalau kejadiannya seperti itu, 6 bulan yang sudah saya tempati itu wajib dibayar sesuai dengan harga misilnya. Misal, kalau tadi akadnya di awal 1 tahun rumah tersebut disewa dengan harga 12 juta, kemudian ditinggali selama 6 bulan, berarti nanti pembayarannya adalah 6 juta rupiah. Karena 1 bulan dihitung adalah 1 juta. Adapun yang 6 bulan yang akan datang itu sudah batal akadnya. Karena rumahnya pun sudah rusak. Jadi kita tidak usah membayar ke-12 bulannya, tetapi hanya membayar lama yang sudah kita tinggali, yaitu 6 bulan. Fa'innal mu'jir, maka sesungguhnya orang yang menyewakan idza ahdoroha, apabila menghadirkan barang tersebut, wa matat, dan kemudian mati fi asna'il mudah, dalam di tengah-tengah waktu, falatan pasihu, maka tidak batal al ijaratu ijarah, bal yajibu wajib alal mu'jir terhadap orang yang menyewakan ibdaluha, mengganti barang tersebut. Nah, ini kasusnya seperti di awal. Saya mau sewa mobil, pas mau berangkat, mobilnya rusak. Maka pihak penyedia sewa mobil itu wajib mengganti dengan mobil yang lain yang masih bagus. Jadi kalaulah ada gantinya, maka akad itu tidak menjadi batal. Tapi kalau tidak ada gantinya, maka wayahna, akadnya menjadi batal. Karena tidak ada barang yang bisa disewakan. Wa'lam, dan harus diketahui, anna yadal ajir, sesungguhnya kekuasaan orang yang menyewakan alal muayyanil muajaroh, terhadap orang yang disewa, yadun amanah, adalah amanah sifatnya. Wahina izin, berhubung amanah, la zomana alal ajir illa biudwan, tidak wajib bertanggung jawab bagi orang yang menyewa barang kecuali dengan dia kesalahan sendiri. Nah, itu hukumnya. Kalau kemudian barangnya rusak, mobilnya di tengah-tengah nate rusak, Bapak Ibu, ujung-ujung mogok, dan kita pun tidak tahu bahwa mobil itu ujung-ujung mogok. Nah, maka cek hukum Islam, orang yang menyewa itu dia tidak wajib bayar. Karena mungkin mogoknya itu bersumber daripada masalah sebelumnya. Kecuali kalau atas dasar kesengajaan daripada orang yang menyewa. Mawanate ugal-ugalan, kemudian dia tabrakan, nyenggol, harus ada biaya yang dikeluarkan. Nah, maka itu mah beda urusan. Tapi kalau kemudian tidak ada kesengajaan, tidak ada keteledoran gitu ya, ujung-ujung barang nanti hilang, barangnya rusak, maka yang menyewa secara hukum dia tidak usah mengganti atas kerusakan barang yang dia tunggangi, barang yang dia pakai. Karena ini adalah akad amanah. Ka'andoro badaba, seperti memukulnya hewan fauqul adat, melebihi kebiasaan. Ini mah contohnya kuda atau keledai gitu ya, karena memang dulu ketika musonif menulis kitab ini belum ada mobil ataupun motor seperti zaman sekarang. Au arkabaha, atau menunggangi dabah tersebut, sakson seseorang, askola minhu, yang bobotnya itu lebih besar daripada kekuatannya. Biasanya dabah ini daya anggotnya 50 kilo, ini ditaikkan ke 100 kilo.
Nah, kemudian dabahnya mati, kakinya patah misalkan. Nah, itu juga atas dasar keteledoran. Nah, itu wajib diganti. Tapi kalau kemudian kita menjalankan, kita memakai barang-barang itu sesuai dengan SOP yang ada, kemudian rusak, maka itu mah tidak usah mengganti. Biar yang mengganti, yang tanggung jawab adalah orang yang punya barang. Begitu Bapak Ibu, masalah atau yang berkaitan dengan ijaroh atau masalah yang memang berkaitan dengan akad sewa menyewa. Alhamdulillah. Barangkali ada yang ingin disampaikan, Bapak Ibu silahkan. Oh ya, Mbak Topik silahkan. Izin Abi hadir Ustaz ngawas. Oh, alhamdulillah. Atur nuhun, mudah-mudahan untuk ilmu. Izin bertanya Ustaz terkait sewa ya. Misalkan kasusnya itu menyewakan kontrakan ataupun menyewakan rumah ya untuk orang lain. Nah, di tengah perjalanan misalkan si yang menyewa ini menganggap misalkan perlu pagar untuk keamanan. Jadi request gitu ya ke ke pemilik. Soalnya kan harus ada pengeluaran tambahan. Itu yang pertama. Jadi sifatnya memang menambah fasilitas di di luar kondisi awal gitu ya. Kemudian yang kedua, ya beberapa kejadian juga misalkan banyak maunya misalkan pengen ini dicetin lagi padahal di akad awal tuh ya harga sewa segitu seadanya segitu gitu kan seperti itu. Kecuali memang tadi yang disampaikan oleh Pak Nopi ketika ada bencana dan sebagainya, misalkan bocor dan genteng bocor dan sebagainya, itu mah otomatis ya udah jadi kewajiban yang pemilik rumah gitu untuk memperbaiki. Nah, kalau misalnya ada requestan tambahan, misalkan seperti ya pengen tambah pagar, misalkan ya, atau misalkan pengen dicat deui, misalkan kayak gitu. Nah, itu gimana, Pak? Baik, bismillah. Oke, pada dasarnya menurut hukum fikih mah Pak, jadi di awal dia berani dengan harga segitu dan yang punya kontrakan pun menawarkan dengan harga segitu, pada dasarnya adalah dengan ketentuan atau dengan keadaan yang nyata ketika akad gitu Pak. Lamun cetna bodasnya bodas kene gitunya, lamun pagerna belum adanya berarti belum ada pagerna. Jadi yang direken itu adalah keadaan barang, keadaan rumah ketika pas transaksi awal gitu Pak. Nah, jadi artinya adalah itu mah menjadi hak kepada yang punya rumah mau mencukupi ataupun tidak. Karena secara aturan si orang yang nyewa ini sudah keluar daripada jalur. Da 1 juta sote, imah teh jiga kieu gitunya. Nya cetna rada maleuk-meuk gitunya. Da lamun herang mah meureun 1,5 juta meureun gitunya, Pak. 1 juta sote dulu belum ada pagarnya dengan keamanan seperti ini. Dan ketika ada pagar bahkan tralisma, ku saya ge di awal mungkin ditaikkan hargana tidak 1 juta lagi gitu Pak. Jadi kesimpulannya adalah sebenarnya tidak menjadi kewajiban kepada orang yang punya barang, orang yang punya rumah ketika ada permintaan tambahan di luar akad. Karena akad itu otomatis dengan harganya terpaku kepada keadaan awal ketika dia akad gitu Pak. Tapi lamun Pak Topik sekiranya, aduh, kenalah dah saya mau loba artos iya gitunya, da IG rumah saya iya gitu, gak apa-apa aja, saya tambahkan dengan pagernya, catnya baru, tambah wifi misalkan, supaya mungkin nanti di awal di akhir bisa ada tambahan lagi ya, kalau ada yang kontrak misalkan itu sah-sah saja. Tapi pada dasarnya kalaupun Pak Topik menolak untuk tidak menambah fasilitas yang ada, baik itu cat ataupun pagar, itu pun tidak menjadi sebuah kesalahan. Jadi silakan disampaikan aja Pak, mohon maafnya da kapungkur 1 juta ge kayaan atau skill Pak, ayeuna Bapak hoyong tambah mah wayahna teu tiasa, da pangpang nama abdi aya artos tak kitu. Ya mungkin siap, Bapak siap, siap sami-sami.
Cuman mungkin mau topik tambahannya, kalau kemudian ada beberapa partikel, ada beberapa yang rusak, misalkan gentengnya bocor, sekarang musim hujan ya, mah tidak usah ditanyakan dan tidak usah tawar-menawar, itu mah kewajiban orang yang punya rumah. Itu mah wajib memberikan servis, karena itu bagian daripada kenyamanan. Baik, yang lain Bapak Ibu semuanya silahkan, ada yang bisa disampaikan atau didiskusikan, silahkan, barangkali ada tambahan ataupun ada hal-hal yang memang sekiranya tidak atau kurang dipahami, silahkan. Sekali lagi Bapak Ibu semua, barangkali tadi ada yang tidak menyimak dari awal gitu ya. Akan sewa menyewa ini tentu tidak semua barang bisa disewakan. Patokannya adalah ketika barang tersebut kita tahu akan dipergunakan kepada hal yang sifatnya madarat, baik kepada nyawa orang lain, baik kepada kesehatan, ataupun apapun itu, maka itu bisa menjadi haram. Meskipun datiah barang itu menjadi halal. Misal, ada orang preman mau sewa mobil. Kita tahu orang ini bukan orang baik-baik. Kita tahu mobil ini akan digunakan untuk maksiat. Meskipun pada dasarnya mobil ini halal, tapi kita tahu tujuan daripada akad sewa menyewa ini, maka wayahna itu menjadi akad sewa menyewa yang sifatnya haram. Nah, jadi ketika kita tahu tujuannya tidak benar, dipergunakan untuk hal-hal yang haram, maka meskipun datiah barangnya halal, itu bisa menjadi haram. Atau misalkan kita nyewain pedang, tapi tahu yang nyewanya begal, akan dipakai kejahatan, nah itu juga haram. Tidak bisa. Meskipun datiah pedangnya itu menjadi halal. Ataupun tadi di awal gitu ya, sewa perempuan untuk kemudian dinikmati tubuhnya. 1 jam, 2 jam, ini kan sewa Pak, manfaat, kenikmatan, wayahna. Gak bisa, karena datiahnya itu adalah haram. Jadi jangan kemudian, udah saya mah memberi manfaat kepada orang lain, memberi kenikmatan gitu, memberi pemasukan, heula gitunya itu halal atau haram. Nah itu. Yang kemudian yang halal dihalalkan, yang halal diharamkan, yang haram kemudian dihalalkan. Baik, saya kira seperti itu Bapak Ibu berkaitan dengan akad sewa menyewa. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh kita bersama dan mudah-mudahan menjadi ilmu kepada kita semua yang membekali akad ataupun masalah transaksi-transaksi yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah untuk akad muamalah ini tidak akan lama lagi dan nanti akan dilanjut kepada bab nikah. Nah ini juga nampaknya adalah pembahasan yang sangat penting di mana masing-masing dari kita sudah punya istri ataupun suami, yang mana dalam pernikahan itu tentu ada ilmu-ilmu atau perangkat-perangkat yang sesuai dengan syariah-syariah Islam. Mungkin itu saja Bapak Ibu semua. Terima kasih yang sudah hadir. Sekali lagi sampai berjumpa di semester yang akan datang. Insya Allah soalnya juga tidak akan susah-susah gitu ya. Paling menerjemahkan kitabnya saja. Dan insya Allah nanti di bulan Januari untuk ujian Sakopa kelas lanjutan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift Bu Sinsin.